Kita artinya untuk ahli sunnah aja sedikit atau ada pertanyaan, ada jawaban sedikit kan waktunya pian waktu tidak sampai mendapat ilmu tuh itu benar hendak kunin kayak apa penjelasannya mungkin pian kada ingat orang pian pernah menjalani yang lalu-lalu itu tolong pak ulun hendak tahu juga pian perjalanan pian kan selama ini kasihan anak supaya bisa mendengar juga nih nah ada anggota kita dari Samarinda hendak masuk juga tolong pian iya rencananya hari ini sekalian sidin sudah sidin lagi yang gini kok ini yang penjelasakan iya ulun dulu pak sebelum belajar rahasia ilmu makrifat setiap kali sembahyang ulun selalu ulun di mulut ulun bebacaan tapi di hati melayang kemana-mana gitu kada husuk ada mau husuk lah jadi habis itu ulun bila habis sembahyang itu selalu berdoa meminta dikabulkan semua doa kayak apa nak kabul enggak ada husuk jadi di dalam doa ulun tuh pak meminta dibukakan dinding hijab supaya terbuka ilmu kesempurnaan yang sempurna kayak apa. Jadi setelah ulun belajar rahasia ilmu makrifat ini, perasaan ulun tuh pak ilmu masuk dengan sendirinya. Berapa tahun kan selama pian mempelajari itu 20 tahun. Selama belajar nih ada 5 tahun, sekitar 5 tahun sudah. Masuk di sini sudah. Iya. Jadi setelah ulun dapat tuh perasaan ulun nih ilmu itu masuk dengan sendirinya. Jadi apa ilmu yang Bapak memberi bimbingan tuh ditangkap selalu tenang perasaan. Artinya dapat ketenangan sudahlah. Ya. Jadi ulun nih syukur alhamdulillah, bersyukur banget pian mau berbagi ilmu dengan kami. Jadi lebih daripada harta yang ulun dapat. Ulun kayak itu juga mudah-mudahan yang ada yang sudah kita pelajari ini bisa dapat paham semua tentang makrifat supaya kita budeknya berpulang ke rahmatillah itu nyaman. Karena kita kehidupan kita yang ada ini disuruh memang dengan Rasul Nabi kita untuk mengenal diri. Bila kita kada kenal kemana kita boleh? Tidak ada kalau tujuannya kenal diri maka mengenal akan Allah, mengenal akan Tuhan. Tapi sebelum mengenal diri itu belajar mengosongkan diri. Karena itu bila kita mengenal kepada Allah itu berarti kita yang panah. Melihat dulu kita yang melihat, wah ya ini kita kedada. Allah yang melihat. Kita mengenal Allah. Setelah kita mengenal kita kedada. Itu namanya kita yang panah, hancur kita. Itu mata melihat, mata hancur, mendengar Allah. Kita kada mendengar, kada bisa pendengar lagi. Kada bisa apa-apa lagi karena tidak ada daya upaya kada kuat puasa berarti kita ini tidak ada bisa apa-apa. Surah 2 ayat 165 Al-Baqarah. Bila kada merasa pian lagi kada mendengar pian lagi berarti yang mendengar itu hanya kita tahu siapa sebenarnya diri kita ini, kenapa kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa apa lah karena kita sudah tahu yang hidup tadi. Oh disinilah kesimpulannya. Cuma kesimpulannya itu kada bisa diceritakan dengan orang banyak selain di dekat tanpa dilihat sampai mati kada tahu. Tidak bisa ketemu. Tidak bisa, tidak ada jalannya. Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran di situ lah. Belajarlah engkau kepada guru yang tahu tentang ilmu. Kalau kita tidak tahu kemana menuju? Harus orang yang memang betul-betul tahu. Ya. Kalau tidak tahu tidak bisa. Banyak guru, makanya aku bilang banyak guru tapi tidak bisa dikasih kenal. Tidak bisa menyampaikan. Tidak bisa menyampaikan. Karena guru itu pendapatannya sampai segitu aja. Bisa dia sampai di segitu aja. Dia nama kulitnya aja, isinya tidak mau dikasih. Dan gini menyambungkan ini ilmu ini itu memang harus orangnya. Ya. Kalau tidak ada orangnya tidak bisa, ibaratnya strum. Strum ini kalau umpamanya kabel begini aja udah disambung nggak begini, mana bisa nyambung? Nggak bisa mantap. Kemarin itu lah Bapak
bapak itu Tenggarong, ketemu guru di sana juga di Tenggarong itu. Anak murid Sidin ada 2000. Jadi aku tanya waktu Sidin sholat, Tenggarong sholat, habis sholat ketemukah sudah yang pian sembah, yang pian puji setiap hari dan pian sembah-sembah sudah ketemu lah orangnya. Bilangnya enggak, makan dia dulu. Tapi kalau begitu, kalau pian artinya enggak ketemu, artinya dengan Tuhan pian di waktu pian sholat, bagaimana? Pian mengarahkan ilmunya, menyerahkan pahalanya, maka orang yang dibawa ini orang banyak, sembahyang lah. Ya dia perahunya, barangnya nakoda dia. Ya. Imam kan, Imam. aku Iya. juga ikut di situ. Habis kutanya itu nggak bisa jawab, masuk dia dalam kamar, naik di atas loteng di bawah. Aku tanya terus, bilangnya kita kerjakan aja Pak, Allah itu yang maha tahu. Kalau situ kerjakan terus, Allah yang maha tahu. Tapi bapak nggak tahu sama Allah, bagaimana bapak mau menyerahkan amalnya? Iya. Allah tahu, tapi dia nggak tahu. Tahu namanya aja. Tahu namanya, nggak bisa dijawab. Kalau begitu Pak, adakah jalan keluarnya, bilang kita ini bisa ketemu? Kalau aku berani ngomong begitu, berarti ada jalan keluarnya. Ya. Karena di situ berbunyi siapa kenal dirinya kenal Tuhan. Sedangkan Bapak tadi ngomong begitu juga. Iya. Dia juga guru, Iya. sama. Siapa kenal dirinya kenal Tuhan. Saya tanya, diri yang mana Bapak kenal? Nggak bisa dijawab, Bingung dia. bingung. Yang ku bilang diri itu ada terbagi 3. Diri muhaddas ini rumah Allah, dan ini sekali-kali tidak bisa mengenal Allah, Nggak bisa kenal. melainkan fana. Iya. Nah, berarti yang mana yang dapat mengenal itu? Dikatakan roh. Roh itu sifat, itu kejahiran Allah, ialah roh. Saya bilang begitu. Kejahirannya pun tidak juga bisa mengenal Allah. Karena itu kalau tidak digerakkan Allah tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Bagaimana Bapak menyerahkan sembahyangnya kalau tidak kenal Muhammad itu, tidak kenal dengan diri? Repot jadinya. Sampai malam, sampai jam 1 malam tidak bisa dijawab. Bu anu terus. Iya, Bu anu perang terus. ya. Iya. Bilang tuh begini aja, daripada kita perang terus, ini nggak ada ketentuan ilmunya, sembayangnya nanti subuh nggak bisa lagi dilakukan karena nggak kenal. Nggak kenal. Tolong saya di BAT. Dia ngalah Begitu dia. di BAT menangis. Itu saya ndak mati Pak. Dia kata bahwa aku mati hari ini, bagaimana anakmu anu nih makmum saya ini Iya. kalau lu Tanggung jawab kan nanti. tanggung jawab kan dia nih mistik besar. Iya. Tanggung jawab kan itu. Yang bawa dia dijerumuskan di dunia lain. Berarti aku pikul dosanya semua orang ini kalau aku misalnya nggak kenal. Iya, dipikul semua. Sudah. Habis itulah. Habis itu aku Pak minta terima kasih, bilang kok jangan berterima terima kasih sama aku ini orang muda, masih muda, berterima kasih dengan Allah karena dia yang punya ilmu, pun enggak punya. Bilang begitu, enggak punya Pak, sedikit aku punya ilmu enggak ada. Kalau bilang Bapak aku yang punya ini, salah, enggak punya ilmu, aku hanya menyampaikan aja. Kalau membawa orang banyak itu belajarlah betul-betul. Kalau memang betul-betul memang bisa, Iya. bawa. Jangan asal-asalan. Karena masuk neraka itu enggak main-main. Kalau masuk 1 kali masuk neraka seumur hidup enggak bisa keluar lagi. enggak bisa keluar lagi. Kapan selamat? Kapan kiamatnya? Kiamat baru ada pembersihan, baru ada penimbangan. Tapi sebelum ini ada pernah kiamat. Makanya belajar bahwa betul-betul. Aku diam aja lagi sampai orang quit. Di kemana bagaimana sudah aku ini bilang, syukurlah pian masih mau. Karena kebanyakan itu guru itu kebanyakan malu, Malu ya. malu.
Dia kena tinggi ilmunya kan nggak mau lagi belajar. Kalau kita ini memang rendah, memang hina di sisi Allah, nggak punya apa-apa. Jadi kita nggak malu belajar kepada orang yang alim. Tapi setelah dapat itu, aduh, gembiranya nggak tahu lagi. Bahagia dia. Sama ini tempatnya setan lagi. Iya. Udah, bapak tuh sampai itu habis bapak ngomong begitu, nggak mau lagi dulu orang ngomong, karena ada yang lebih tinggi daripada bapak, dia hafal. Al-Quran. Iya, hafal semua. Kalau bapak ini nggak ada sama sekali. Ini hafalan Al-Quran dah, cuma tahu sedikit aja. Tapi peninggalan warisan orang tua kita ilmu ini, karena dia pernah belajar dulunya kan. Nah, kita tahu juga. Ya, harusnya Tandanya orang begitu. tua kita mana bisa kita dapat ilmu? Iya. Kita ini baru, anggaplah baru lahir. Dari mana mau dapat ilmu? Makanya jangan malu-malu kalau ada orang alim itu belajar di situ. Kalau memang dia itu belum menyampai ke situ, Tanya lagi. tanya lagi. Kalau memang nggak ada, simpan. Punya betul ini pakai, kalau enggak dia. Ya itu kalau kita mau lihat casing aja, Iya. aku itu enggak mau kayak gitu. Saya mau cari isinya. Untuk apa? Mau kulitnya aja. Dan nikmat kalau kulitnya aja. Mana bisa kalau makan durian, makan isinya masih lumayan. Kalau makan kulitnya rabit bibir, karena itu Rapit, apa bibir. durinya. Itu juga. Jangan makan kulitnya, Jangan makan kulitnya. Dapat isinya lah. tapi isinya. Iya. Tapi isinya itu harus mengetahui, harus kulitnya juga. Iya. Kalau tanpa kulit Enggak bisa juga. nggak bisa. Coba kita kupas bisa isinya, karena kulitnya nggak dipakai, Oke. dibiarkan hari-hari dihurungi bari-bari apa itu ini, kena kotoran, kena busuk jadinya. Iya. Tapi kalau lengkap lain kulitnya kan bagus. Bagus. Tahu semuanya kan. Sepaket lah. Iya, ilmu itu begini nah, ilmu tuh ilmu pisang namanya ya. Lagi muda, pisang muda, Iya. berarti kulitnya hijau. Anu muda itu arti anggaplah Muhammad lah, Iya. Adam. Iya ada. Setelah kuning pisang itu berarti pisangnya kuning. Iya. Pisang kuning Iya. gimana, berarti sudah mau masak, Masak, nih. iya. Tapi kalau busuk, pisang busuk, tapi pisang juga kalau Bisa juga tapi enggak ada anunya, nah, enggak bisa. bisa lah berubah pisangnya menjadi yang lain. Nggak bisa Nggak kalau bisa, tetap tetap pisang. Begitulah Allah begitu juga. Allah, asal Allah kembali Allah. Iya. Asalnya pisang jadi pisang, nggak mau dia jadi yang lain. Yang lain. Nah itu itu contohnya. Iya, iya. Nah, perjalanan ilmu. Jadi Adam, Allah, Muhammad itu tidak pernah berpisah. Kalau dia berpisah hancur. Hancur. Nggak ada kita sudah. Iya. Satu Itu aja. makanya itu hanya bacaan selama ini kan cuma hanya bacaan aja Pak. Kita nggak tahu isinya. Jadi setelah kita mengenal ilmu yang benar itu, jangan kita berpegang. Kalau kita berpegang di situ berarti ada kita. Iya ya. Syirik lagi diperbuat. Nah, mengerti? Nah, maksudnya arti jangan berpegang, biarkan Allah Ta'ala sendiri dia Iya, dia yang datang, kedua dia juga yang pulang. Kalau kita berpegang berarti kita memegang, berarti kita masih ada mencari Iya. mencari hitung-hitungan dengan Allah, berarti ada diri kita, berarti masih ada dosa. Itulah. Dilepas aja lah. Ya, jadi duduk di hakikat begitu. Duduk di hakikat tuh ya sembahyang tapi dia mengenal Allah. Itu hakikat, masih ada keselamatan, karena itu duduk di makam Muhammad, Nur Muhammad. Dia mengenal tapi nyaman ibaratnya air. Nyaman mengasihkan barang kalau Iya, iya. karena dia tahu orangnya. Iya. Tapi kalau tidak kenal dengan Allah, bagaimana menyerahkan? Nggak bisa. Tidak bisa kalau Iya. itu hakikat namanya. Tapi kalau orang makrifat sejati, Nggak ada lagi. dia itu sama dikatakan wali Allah, seperti anak kecil. Anak kecil tuh kalau lapar dia menangis, nggak pernah dia dua Tuhan yang tidak kenal dengan Muhammad tidak kenal, itu apa yang orang wali.
Makanya disayangi orangnya anak-anak kecil ini. Iya, Dicium-cium anak-anak itu apa? kan ilmu anak-anak kita Iya. pakai itu. Kalau yang orang wali kan ilmu anak-anak. Senangi orang-orang siapapun, kalau anak-anak itu pasti Ya, senang. Iya. Ya. Iya. Biar orang itu penjahat, tapi kalau lihat anak-anak kecil saya senang. Nggak mau dia nganu. Enggak mau. Jadi kalau mau mengisi surga, duduk di Muhammad, tapi mengadakan surga dengan neraka. Bila dia tidak beribadah, dia dapat dosa. Dia kalau dia ibadah, dia dapat pahala. Karena duduk di hakikat itu mengenal, artinya Allah dengan Muhammad tidak pernah berpisah. Itu orang Cuma kalau meninggal masih ada di dalam kubur, tidak rusak badannya sampai mati, tidak rusak. nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi, Iya, diajar lagi. ditanya lagi, ditimbang lagi. Tuh orang hakikat aja tuh yang mengisi surga. Kenapa? Orang yang tahu Allah. Ahli Kalau orang tidak tahu Allah, kayak apa mau masuk surga? Yang sungguhnya surga itu kan Allah Ta'ala. Sekarang kalau tidak kenal dengan Allah Ta'ala, bagaimana mau masuk? Tidak bisa. Enggak kenal. Contohnya rumahku ini aja. Kalau aku situ tidak kenal, Nggak di bisa sini bisa ke masuk Enggak rumah? bisa. Pasti bersalam dulu kan? Iya, kalau enggak tahu siapa itu enggak kenal. Oh, ya, keluar. Keluar. Itu contoh Iya, ya. mungkin maling ini. Iya. Nah, itu kan. Karena kalau sudah kenal kan, ayo masuk apalagi Pak, malam-malam masuk. datang. Iya. Contohnya. Iya, tapi kalau kenal boleh sini. Masuk. Ya, ucapkan aja langsung masuk. Malah serungi orang air lah. Iya, Kalau mau disayang orang banyak, duduk di hakikat, ya, duduk di hakikat itu disayang orang banyak. Orang semua orang senang. di hakikat. Cuma satu aja meninggalnya masih ada di dalam kubur. Orang hakikat itu yaumil rasa, yaumil misra. Kalau dia beribadah serahasya dengan Tuhannya. Nah itu karena dia tidak pernah lepas ingatannya dengan Tuhannya. Dia sembahyang selalu ingat, dia makan selalu ingat. Kan dia tidak punya barang kan yang mengingatkannya tadi kembali. Oh coba tidak ada Allah, mana bisa kita ingat? Siapa itu Allah? Siapa yang ada ini? Ini kan kejahirannya. Sedang itu kenyataannya di dalam, cuman tidak bisa kita Iya, enggak bisa. ceritakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa Bisa dilihat, cuma bisa dirasa. Bisa dirasa aja. Tapi kalau di dalam ilmunya, barang siapa bisa mengenal akan Tuhan, maka engkau melihat keelokan jatuh di bawah yang suci. Itu harus agak dipelajari lagi. Pelajari itu sudah. Harus dipelajari. Enggak mudah-mudahnya orang belajar ilmu Oh, kayak enggak. ini. Ulun aja setengah mati dulu. Kira orang nyaman kan. Kalau ulun mengajarkan syariat itu ulun mudah aja. Habis ulun sembahyang, baca amalan, bulik sudah, pulang sudah kelak. Iya. Tapi apa yang didapat kalau kita kada kenal? Iya. Sia-sia aja. Ya, itu. Hanya bacaan aja kan? Iya. Nggak ada artinya. Setiap ada bacaan, tentu tahu kita yang punya yang kita baca ini kita sandarkan kemana, Iya. siapa yang dituju. Tujuh. Makanya orang berudu itu aja sudah karena Allah. Baru dia berudu kalau Mm-mm. karena Allah, dikarenakan kepada Allah. Tapi kalau dikarenakan kepada Allah, kada kenal dengan Allah, kemana mengerenakannya? Dia nggak tahu. Tidak tahu. Oh, bila karena Allah berarti dia mengingat, berarti bersih pekerjaannya tadi karena Allah. Karena dia tahu. Itu contohnya. Mudah-mudahan istriku ini masuk ini langsung. Masuk paham. Karena orang yang selalu yang diberikan Allah kelebihan itu pasti ada di dalam hatinya. Karena dia baru masuk naik di rumah ini sudah mengeluarkan air mata. Berarti sudah dibuka hatinya. Itu sudah contohnya. Kalau orang itu masuk di rumah itu tidak tahu biasa-biasa aja seperti bergurau biasa, tidak dapat. Yang dapat ini dapat petunjuk itu langsung dibuka hatinya, diterangi dengan Allah. Kesininya aja sudah mimpi, terang ini. Rasanya yang gini kayak keluar bersinar.
berarti dapat hidayah dapat lah. hidayah. Ini sama kayak bininya Udin itu. Sama Udin Sorpe itu bilang. Udin Sorpe itu kan kita tahu rumahnya rumah sini. Bininya yang tahu. Nggak ada kan pernah ke sini. Biniku ini dia lafaz Allah di dadanya ini. Dia bersinar tapi kayak gitu Tapi dia. mau dapat. Tapi dia disuruhnya belajar sifat berapa? 20. Sifat 20. Ini Dan sama aja sifat 20. Dia disuruhnya belajar Iya, begitu. tauhid nih. Tapi yang dipelajarkan tadi yang Tapi ini kan langsung kena yang aslinya nanti nih. Iya. Saya suku sekali saya belajar 420 diikatnya leher. Itu Nah, nanti karena dia belajar sendiri. ini hampir 1 jam. Iya, belajar jadi- sifat 20 itu harus guru. Mati. Bawa loteng. Soalnya nggak tahu Itu dia bunuh diri nih. bunuh diri. Satu botol aku aja. Mencari seorang kan, maka ulun bilang jangan belajar sendiri. Iya, Setan gurunya Harus belajar dengan orang Nggak lain. dapat. Nggak dapat. Terutamanya aku Saudaranya juga. bilang kok apa itu di belakangmu tuh? Gulungan apa itu bilang tuh? Enggak boleh. Jangan Kak bilang. Tarik begini. Bilang boleh bisa pelajari nih, sifat 20 ini. Enggak Kak bilang cuma lihat-lihat. Jangan kamu ya bahaya itu. Belajar Kasih dengan tahu, orang memang yang kamu tahu. tuh 1 minggu habis aku kasih tahu tuh langsung ada kabar kita meninggal. Bilang kok jangan dipelajarinya. Nggak bisa kalau Belajar udah sama guru. Iya, harus berguru. harus ke guru. Kalau kada di guru mana bisa. Nggak bisa, nggak tahu. Nebak-nebak aja. Iya. Itu nggak bisa stres Iya, kalau stres. berguru. Jadi gila dia kan. Iya, Banyak orang gila itu gara-gara kayak gitu. iya. kepada orang guru yang mursyid yang tahu tentang ilmu ini. Yang berguru sendiri. Kalau ilmu ini kita pakai ilmu ini nanti hilang, gugur. Kalau sampai ilmunya Udah sampai ilmunya kan. sesuai dengan perilaku kita, apa yang kita Iya. mau kehendaki. Kalau mau kita artinya di syariat aja sesuai matinya. Iya. Kita mau belajar di tarekat aja sesuai kita kalau meninggal. Kita bertahan belajar sampai di hakikat aja berarti masih ada di dalam kubur. Tidak ada rusak. Kan masih dapat pertanyaan. Kalau orang duduk di meripat hilang ilmu apa itu dipakai dong orang. Itu kembali namanya. Karena setelah mengenal yang hidup tadi, kita harus menyerahkan barangnya semua. Jangan sampai merasa ada lagi diri kita. Nanti kalau meninggalnya itu bisa lenyap dalam kubur kalau betul-betul ilmunya dipakai. Karena itu perjalanan wali Allah. Tapi jarang pun kita dapat itu, karena orang itu dapat orang pilihan. Iya. 1 ekor lembu hitam terdapat bulu putih satu aja yang kena pilihan itu. Paling yang Betul-betul. itu hakikat paling banyak. Berapa miliar? Sedangkan hakikat itu pun Bu sapi. coba perhatikan, ada yang meninggal hilang. Mau banyak lah orang, enggak kan? Paling 1 kena pilih. Hakikat aja susah. Apalagi marit. Orang pilihan. Iya. Kalau syariat Jali itu. banyak, karena semua kita ini mengerjakan syariat tuh.